Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Ada sementara orang menduga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi itu punya niat jahat yang tersembunyi, ingin menggusur pesantren Habib Rizik di Megamendung ya, dengan alasan tanahnya itu tanah negara, kira-kira gitu. Itu satu dugaan yang perlu kita cermati ya, apalagi permusuhan dalam tanda petik Deddy Mulyadi dengan Habib Rizik itu tampaknya kalau lihat video di dua belah pihak saling menyerang ya. Habib Rizik menyerang Deddy Mulyadi yang sangat mengagungkan nilai-nilai lokal kesundaan gitu, akar-akar kultural dari warga Jawa Barat, dan menyebut keturunan Pajajaran dan lain-lain. Sementara Habib Rizik pendekatannya semacam purifikasi ya, pemurnian akidah umat Islam yang diingatkan sejak awal ya, sebelum Deddy itu jadi Gubernur Jawa Barat ya. Itu yang pertama. Dan kalau tidak kita cermati ya, pertarungan antara dua kekuasaan ini bisa berujung pada penggusuran pesantren markas pesantren kultural ya di Megamendung yang dibina oleh Habib Rizik Syihab. Mengapa? Karena sekarang Deddy Mulyadi itu punya kekuasaan punya kewenangan sebagai gubernur, dan dia punya anggaran, dan dia punya aparatnya. Sementara Habib Rizik kekuasaannya bukan dari surat keputusan, bukan dari KPU, bukan dari, dan tidak dilantik oleh Menteri Dalam Negeri misalnya. Tapi kekuasaannya itu, ketokohannya itu, kepemimpinannya itu berangkat dari umat ya, pengakuan yang bersifat sosial ya. Itu yang kekuatan dari Habib Rizik, di samping integritas keilmuannya. Artinya penguasaan keilmuan Islam itu, tentu itulah yang membuat orang itu percaya ya pada ucapan-ucapan Habib Rizik. Apalagi sejak dia di penjara dulu di Bareskrim, di dalam penjara Bareskrim dia mengadakan ujian untuk mempertahankan gelar doktornya di dalam tahanan, difasilitasi oleh Polri. Dia berhasil ya mempertahankan tesisnya, dan tesis doktor itu ditulis setebal lebih dari 1000 halaman di dalam bahasa Arab, dan diuji oleh dosen-dosen dari luar negeri. Jadi kapasitas keilmuan Islamnya itu jauh melampaui Deddy Mulyadi ya, yang tentu dia tidak dikenal sebagai aktivis dakwah, kecuali dia pernah jadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam Bandung misalnya. Tetapi penguasaan keislamannya secara akademik tentu Habib Rizik jauh lebih mendalam dan meluas, karena dia juga S1-nya lulusan dari satu perguruan tinggi di Arab Saudi ya, dan kemudian dilanjutkan dengan S2 dan S3. Sementara tingkat keilmuan dari Deddy ya, Kang Deddy yang punya YouTube dengan sangat aktif ya, dia keilmuannya tidaklah sedalam dan seluas dari Habib Rizik dari segi keilmuan Islam. Tetapi jangan lupa Deddy sekarang punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh Habib Rizik, yaitu dia punya aparat. Tentara dia bisa gerakkan, polisi dia bisa gerakkan, dana dia bisa gerakkan lewat tanda tangan, karena dia punya kewenangan sebagai penguasa untuk Provinsi Jawa Barat. Di situ masalahnya, ada kekuasaan dan ada kekuatan keilmuan. Dan yang dipertaruhkan adalah lembaga pendidikan yang melahirkan
generasi muslim baru dan pendekatan-pendekatan yang berbeda dalam melihat persoalan umat, keumatan dan keindonesiaan dan kemodernan itu berbeda ya, antara KDM Kang Deddy Mulyadi dengan Habib Rizik Syihab. Dan keduanya tampaknya belum ada yang menjembatani atau memediasi soal pendekatan yang berbeda di dalam pembinaan umat khususnya di Jawa Barat. Itu satu ya. Yang kedua, masalah tanah. Saya sudah sampai di kawasan pesantren kultural di Medan Mendung dengan beberapa teman, dan saya sudah menyaksikan ada 5 makam syuhada. Yang ke-6 atau yang 6 itu, satu dari 6 syuhada itu, satu tampaknya ada di Jakarta atau di Tangerang ya, dimakamkan di dalam makam keluarga. Tapi yang 5 itu saya sudah kunjungi, sudah saya laporkan di channel Pesantren Jolali. Ada 5 makam dan saya sudah lihat sedikit perpustakaannya, dan tampaknya suasananya memang sunyi, dan kita memanjat dengan perlahan-lahan lewat mobil itu karena perjalanan menanjak menuju pesantren itu. Dan konon di zaman Mahfud MD, di zaman Jokowi itu juga dipersoalkan legalitas dari tanah itu, katanya tanah PTPN ya. Dan entah bagaimana tidak dilanjutkan ya soal sengketa Habib Rizik dengan pemerintah ya. Dan Habib Rizik sendiri kalau tidak saya salah, dia tidak keberatan pindah dari situ, tapi dia membeli ya dari pihak tertentu untuk lembaga pendidikan pesantrennya itu, dan dia tentu perlu ganti rugi ya. Sekarang kita bandingkan, itu yang kedua ya. Pertanyaannya, mengapa orang mempersoalkan Habib Rizik yang menggunakan tanah di tanah pemerintah, istilahnya ada hak guna bangunan untuk lembaga pendidikan ya, pembinaan masyarakat supaya lebih baik, dikenalkan nilai Islam, sementara tanah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu dalam proyek strategis nasional yang lebih luas daripada yang mungkin hanya 30.000 hektar kalau tidak salah ya Habib Rizik Syihab itu. Ini ratusan ribu hektar tanah-tanah yang baik di Rempang mau di Wadas itu karena dilindungi oleh proteksi politik dengan nama proyek strategis nasional, itu mudah saja menggusur ya rakyat yang sudah tinggal di satu kawasan itu untuk dipaksa keluar ya, dipindahkan. Bahasanya bahlil itu bukan digusur tapi digeser, tapi dengan paksaan tentunya. Dengan paksaan itu misalnya gini, kalau di Rempang sejumlah Satpol PP baik yang perempuan maupun yang laki itu kemudian langsung ya mengosongkan rumah warga dengan alasan ingin dikosongkan karena dia masuk wilayah proyek strategis nasional. Dan kita lihat videonya, itu tentara dan Satpol PP langsung mengeluarkan barang itu, barang-barang kompor, kasur, bantal, kursi, semua dikosongkan. Tentu ibu itu menjerit, yang memiliki rumah itu menjerit supaya nanti kalau mau dikosongkan nunggu suaminya yang sedang kerja. Tapi tanpa ada percakapan lagi, aparat yang memang digerakkan ya dengan kekuasaan itu langsung mengosongkan rumah itu, dan kemudian bisa dengan mudah memutuskan aliran listrik sehingga air tidak berfungsi kalau dia pakai sanyu misalnya. Termasuk mengosongkan sekolah, puskesmas dan lain-lain itu tinggal dikosongkan atau dimatikan listriknya. Nah, itu cara-cara untuk mengosongkan satu kawasan yang masuk dalam proyek strategis nasional dengan cara yang yang tidak adil atau melukai perasaan keadilan. Nah, kita lihat sekarang proyek-proyek strategis nasional itu selalu dimenangkan oleh orang yang dekat dengan kekuasaannya. Kalau memang
paradigmanya seperti itu, gugus pandangnya seperti itu, pendekatannya seperti itu, maka tampaknya besar kemungkinan Habib Rizik akan kalah dan dikalahkan. Akan dikalahkan oleh kekuasaan, oleh Deddy Mulyadi dengan alasan surat-surat itu milik pemerintah, entah itu tanahnya PTPN dan lain-lain. Dan mudah saja dia akan melakukan semacam penggusuran. Dan dari segi itu tampaknya Habib Rizik selalu taat ya, meskipun dengan cara dizolimi, dia akan mengikuti satu aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sepertinya dia menjalani hukuman 5 tahun misalnya, gara-gara dia dihukum oleh pengadilan, gara-gara apa? Gara-gara menciptakan kerumunan. Sesepele itu dia kemudian dihukum dan dia menjalaninya, ya. Dan percobaan-cobaan yang akan dihadapi Habib Rizik itu tidak dalam konteks kekuasaan, bukan hanya itu, percobaan pembunuhan itu sampai konon ada yang menghitung sampai 14 kali Allah masih melindungi Habib Rizik, termasuk pengejaran di tol Cikampek yang kemudian mengorbankan dan aparat Polda Metro Jaya itu membunuh 6 santri Habib Rizik Syihab, Laskar Front Pembela Islam yang mengawal mobil gurunya, yaitu Habib Rizik Syihab dengan anaknya dan cucunya, juga Habib Hanif bersama istri ya, dan keluarga besarnya. 6 orang itu dibunuh dengan 19 peluru. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah kalau memang akan terjadi penggusuran di Megamendung, di pesantren kultural, markas syariah, persaudaraan Islam itu, Front Persaudaraan Islam sebagai ganti dari Front Pembela Islam yang dibubarkan itu, apakah akan menimbulkan korban jiwa? Apakah ada santri yang melakukan perlawanan kemudian nanti dibunuh oleh aparat dengan dasar aparat melakukan pembelaan diri? Itu yang modusnya yang di kilometer 50 kan gitu. 6 Front Laskar Front Pembela Islam itu dibunuh dengan 19 peluru terbagi untuk 6 anak muda itu, dan kemudian penembaknya polisinya itu 2, harusnya 3, yang 1 mati katanya. Diadili dan mereka divonis lepas oleh hakim, pembunuh 6 orang itu. Alasannya apa dia vonis lepas, tidak bisa dipenjara? 2 polisi dari Polda Metro Jaya itu terbukti melakukan kejahatan tapi tidak bisa dihukum karena mereka membela diri katanya, kata hakim. Dan itu masih menyisakan gumpalan ya, kecewaan, ada keadilan yang tersobek di situ ya. Dan Habib Rizik menerima dengan kesabarannya, di penjara dan kemudian santrinya dibunuh, kemudian organisasinya dibubarkan, ya kan? Dan kemudian bulan Juni tanggal berapa itu tahun 2021 ya, dia dihukum, divonis 5 tahun penjara, dan dia jalani ya untuk sebuah kesalahan yang bukan karena dia mencuri. Habib Rizik tidak mencuri, tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan menerima gratifikasi, dan dia juga bukan pejabat, tidak melakukan pencurian, tidak melakukan pencucian uang, tidak melakukan hal-hal kriminal lain, hanya perbedaan politik ya, dan membentur kekuasaan pemerintah dengan serangan-serangan lidah yang tajam sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Itu kemudian dia dikriminalisasi, diadili dengan cara yang tidak adil, dan Habib Rizik menerima itu bagian dari dakwah. Tampaknya kalau kekuasaan yang bicara dan aparat yang berbicara, besar kemungkinan ya, dan kalau tidak ada mediasi, besar kemungkinan pesantren di Megamendung itu bisa lenyap ya. Dan Habib Rizik bisa hengkang dari lokasi yang sudah dibina bertahun-tahun itu, ya, tinggal dibayar oleh pemerintah ganti ruginya. Kalau nggak mau, ganti ruginya itu dititipkan di pengadilan, kan gitu.
Dan kemudian yang menang adalah dengan penuh kebanggaan dan dengan penuh kesombongan adalah seorang penguasa. Dan antek-anteknya akan bangga bisa menghancurkan, ya, dalam tanda petik, ya, memukul kembali secara politik Habib Rizik Syihab yang tidak bisa dihancurkan meskipun sudah diisolasi selama 3 tahun 7 bulan, meskipun sudah dibunuh 6 pengawalnya, meskipun sudah dihancurkan alat perjuangannya yaitu Front Pembela Islam, meskipun dia sudah dikurung, tapi tetap dia bisa masih bertahta, ya, Habib Rizik masih bertahta di hati umat. Dan kemudian diserang istilah Habibnya itu, dan kemudian memancing orang-orang untuk menghajar gelar Habib itu, tapi Habib Rizik masih bisa bertahan dengan pertolongan Allah. Segala cara dipakai, diancam dibunuh, kemudian dilemparkan isu-isu tentang seksual lewat chat-chat mesum itu yang rekayasa menurut ahli IT. Kemudian alat perjuangannya dibubarkan yaitu Front Pembela Islam. Kemudian dirinya dipenjara, ya, selama 5 tahun hanya persoalan informasi kesehatan. Koruptor aja dipenjara nggak sampai 5 tahun. Padahal dia nyolong. Habib Rizik tidak menyolong 1 rupiah pun dari anggaran atau dari uang yang bukan haknya. Kita lihat, ya, pertarungan Deddy Mulyadi yang sekarang dengan jumawa punya kekuasaan, dan dia mulai dengan perlahan-lahan menggusur villa-villa di puncak, ya, supaya kesannya itu dia membela lingkungan. Lama-lama dia merambat ke bawah ke Megamendung, dan orang sudah mulai curiga tentang niat jahat, niat yang tidak terpuji dari Gubernur Jawa Barat. Bagaimana menurut Anda? Silakan komentar, bebas komentar. Tapi kalau yang komentarnya yang nggak pantas saya delete, ya. Kalau yang terlalu bahasanya kotor, ya, dan tidak pantas, kasihan kalau dibaca yang lain kita delete, ya. Dan itu sudah saya lakukan beberapa kali untuk video-video politik. Ada orang-orang tertentu yang kerjanya memang nggak bisa nulis kecuali yang buruk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa, Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, ya. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50, ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam, kan, ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini, mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada Ya, itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah, ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat dah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin
sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya menjebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasmir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.